Perkenalkan, nama saya Hani Alija Priyatna, NIM 1908396 dari kelas 4 CPGSD akan memaparkan materi mengenai kurikulum berbasis masyarakat dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dosen pemampu Bapak Dr. Haji Agus Muharam MPD dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang memadupadankan antara masyarakat dengan sekolah guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan diadakannya kurikulum berbasis masyarakat ini yang pertama, untuk mengenalkan siswa terhadap lingkungan yang ada di masyarakat. Yang kedua, membekali siswa dengan keterampilan dan kemampuan untuk kehidupannya nanti setelah lulus di sekolah, untuk kehidupan di masyarakat. Lalu yang ketiga, untuk memupuk rasa mandiri bagi siswa sendiri. Karena pada kurikulum berbasis masyarakat ini, siswa dilatih untuk menjadi seorang yang mandiri melalui pembelajaran yang mandiri oleh siswanya sendiri. Nah, kurikulum berbasis masyarakat ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama itu karakteristik dari segi pembelajarannya. Karakteristik dari segi pembelajarannya itu diantaranya yaitu berorientasi pada masyarakat, sehingga pembelajaran ini ditekankan pada kehidupan yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab. Yang ketiga, pengajaran ditekankan pada pemecahan masalah. Jadi, siswa dilatih untuk memecahkan suatu persoalan agar bisa terbiasa memecahkan masalah untuk nanti di kehidupan masyarakat. Lalu karakteristik yang kedua yaitu karakteristik dari segi materi pembelajaran. Materi yang diajarkan di dalam kurikulum berbasis masyarakat ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, validitasnya. Validitas dari materi kurikulum itu sendiri. Lalu yang ketiga, melihat kebermanfaatannya, apakah bermanfaat bagi kehidupan siswa nanti setelah sekolah atau tidak. Karakteristik yang ketiga yaitu dilihat dari kegiatan siswa dan guru. Kegiatan siswa pada kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu siswa diberikan kebebasan untuk mencari, menemukan, mengolah informasi dan pengetahuannya secara mandiri. Maka dari itu dilihat lagi tujuan kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu melatih siswa untuk mandiri. Nah, mandiri di sini dari kegiatan siswanya yaitu diberikan kebebasan dalam mengolah dan mencari informasi dalam pembelajaran. Sedangkan kegiatan gurunya yaitu guru sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran serta membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik dari segi penilaian. Penilaian yang dilakukan dalam kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu penilaian berbasis kelas, yang artinya dilihat dari proses pembelajaran siswa selama ada di kelas. Penilaian yang dikumpulkan dalam kurikulum berbasis masyarakat ini diantaranya yaitu dilihat dari segi penugasan atau tugas-tugas berupa portofolio. Lalu yang kedua dilihat dari hasil karya yang diciptakan oleh siswa. Yang ketiga dilihat dari performance atau kinerja dari siswanya itu sendiri. Dan yang terakhir dilihat dari hasil tes tulis yang dilakukan oleh siswa. Lalu pengembangan kurikulum berbasis masyarakat ini dilaksanakan atau dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi, di mana kebutuhan dari masyarakat itu sendiri semakin berubah-ubah selama perkembangan zaman terus
terjadi, di mana yang tadinya masyarakat hidup sebagai masyarakat agraris sekarang hidup sebagai masyarakat industri. Nah, dalam pengembangan kurikulum berbasis masyarakat ini tetap meliputi atau mengacu pada komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, materi atau isi pembelajaran, strategi pembelajaran yang meliputi metode-metode, dan yang terakhir komponennya itu yaitu penilaian. Jadi dilihat lagi dari komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat itu sendiri. Lalu langkah-langkah apa saja yang dilakukan saat pengembangan kurikulum? Yang pertama itu adalah penetapan tujuan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat dan kebutuhan bagi siswanya itu sendiri. Yang kedua, analisis kebutuhan. Apakah kebutuhan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang dibutuhkan oleh siswanya sendiri. Lalu yang ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi dari kurikulum. Yang kelima, spesifikasi tujuan pembelajaran atau tujuan pengajaran. Yang keenam, seleksi strategi pembelajaran. Yang ketujuh, seleksi awal teknik evaluasi. Dan yang kedelapan, seleksi akhir atau seleksi final teknik evaluasi. Seleksi final ini dilakukan setelah tahap 5 telah tercapai. Lalu yang ke-9 itu implementasi dari strategi yang telah ditentukan untuk pembelajaran. Yang ke-10 itu evaluasi pengajaran. Apakah pengajaran berlangsung secara efektif atau tidak? Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Dilihat dari evaluasi kurikulum ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.